Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aliran rasa dari pembelajaran Bunda Cekatan batch ketiga. Saya Ani Kristina dari IP Malang Raya, grup 17, Ngalamorfosis. Hal pertama yang ingin saya bagikan adalah sebuah kalimat yang indah bahwa ayat-ayat Allah ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengenal diri kita lebih baik, insya Allah akan bertambah iman kita, akan bertambah kekaguman kita pada kebesaran Allah. Dan itu yang saya rasakan ketika menjalani tahap telur di Bunda Cekatan ini. Betapa tidak, tahapan ini mengajak kami semua peserta Bunda Cekatan untuk menjelajahi diri sendiri, bertanya kembali apa yang kami mau, apa yang kami inginkan, dan akan pergi kemana kita selama proses belajar ini. Dengan begitu saya juga banyak bertanya, sebetulnya apa diri saya ini, siapa saya, dan ingin apa saya. Kemudian terjadilah kebingungan, loh kok begini, loh kok begitu. Tapi saya berpikir positif, optimis saja bahwa ketika saya bingung artinya saya sedang berpikir. Dan ketika saya sedang berpikir berarti ada proses belajar yang sedang saya jalani. Saya akan bercerita tentang perjalanan telur hijau. Pada awalnya saya memilih untuk menggabungkan aktivitas pengembangan diri dari segi aktivitas domestik sebagai ibu rumah tangga dan juga aktivitas-aktivitas saya di luar rumah. Nah, kemudian menariknya ketika sampai pada telur merah, seorang teman memberikan masukan kepada saya. Di grup IP Malang Raya, saya diberikan semacam kritik ya. Katanya, Bu Ani, kok Bu Ani faking good ya? Gitu. Wah, saya sebetulnya cukup terhenyak ya, begitu ya. Karena bagi saya faking good itu nggak bagus sekali. Saya sebenarnya benar-benar tidak berniat berpura-pura atau memang jadi baik. Tapi saya itu awalnya memasukkan aktivitas domestik sebagai upaya untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam peran saya sebagai ibu rumah tangga begitu. Nggak mungkin saya meninggalkan aktivitas ibu rumah tangga itu menjadi sesuatu yang tidak prioritas. Maksud saya begitu. Tetapi teman saya mengingatkan bahwa di Bunda Cekatan ini kita ingin mengeksplor yang paling passionate, Bu Ani. Dan kalau yang paling passionate itu adalah sesuatu yang di luar domestik rumah tangga, itu tidak apa-apa. Yang penting kita sebagai ibu rumah tangga tetap melaksanakan kewajiban kita. Maka akhirnya saya putuskan untuk merevisi telur hijau dan saya memilih aktivitas-aktivitas full di luar domestik peran ibu rumah tangga. Saya fokus kepada aktivitas-aktivitas dunia pendidikan ya, karena saya di luar rumah adalah praktisi pendidikan. Saya memilih menulis artikel pendidikan, fasilitator training pendidikan, kemudian desain kurikulum, kemudian konseling keluarga dan asesmen pendidikan. Ini adalah 5 aktivitas yang memang menjadi passion saya bertahun-tahun ini. Mudah-mudahan di project ini semakin berkembang. Saya akan bercerita perjalanan telur merah dan telur orange ya. Satu bagian yang saya anggap satu rangkaian. Di sini saya mengalami masalah kembali, kebingungan lagi, dan kebingungan itu bersumber dari keraguan saya untuk mengambil keputusan apa yang ingin saya fokuskan selama pembelajaran di Bunda Cekatan. Sejujurnya, semua 5 aktivitas yang saya ceritakan sebelumnya, semua adalah aktivitas yang menyenangkan buat saya. Tetapi memilih satu rasanya berat sekali, karena sebetulnya saya ingin mengembangkan semuanya. Nah, untuk itu akhirnya saya meminta bantuan suami dalam rangka mengambil keputusan itu, karena saya cukup lama ya berpikir, sudah berhari-hari padahal harus segera mengambil keputusan.
suami saya dengan mudahnya memberikan saran kepada saya untuk mendalami aktivitas desain kurikulum. Alasannya juga sangat sederhana. Katanya saya belum banyak membuat karya di bidang itu. Sedangkan di bidang yang lain saya sudah melahirkan banyak karya dan suami saya menilai kamu sudah cukup mahir di bidang itu. Untuk apa kamu eksplor itu di pembelajaran Bunda Cekatan ini? Carilah yang kamu belum banyak berkarya dan tunjukkan kalau kamu memang senang, suka dan memang bisa menghasilkan karya-karya terbaik di bidang itu. Akhirnya saya berpikir kembali, oh iya ya, begitu ya. Saya sudah membuat tulisan banyak, sudah melakukan asesmen pendidikan juga banyak, konseling keluarga juga sering, begitu ya. Mungkin memang aktivitas desain kurikulum ini yang ada beberapa karyanya tapi tidak banyak. Dan ini saatnya saya mengeksplorasi bidang ini. Mudah-mudahan bersama pembelajaran saudara-saudara Bunda-Bunda se-Indonesia Raya di Bunda Cekatan ini, pemilihan tema desain kurikulum ini akan membawa saya kepada perjalanan baru ya, membawa kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan baru yang akan membuat saya semakin cekatan di bidang ini. Jadi kalau saya ditanya apa emosi dominan yang dirasakan selama tahap-tahap telur Bunda Cekatan ini, emosinya adalah senang dan bahagia tentunya ya. Saya bersyukur banyak hal yang saya pelajari di sini. Saya menyenangi aktivitasnya, diskusi dengan teman, mendengarkan Magika bercerita di FBG, mengikuti sesi Zoom, dan kemudian chatting bersama teman-teman di grup regional. Semuanya menyenangkan. Ada sedikit rasa bingung dan kebutuhan-kebutuhan yang membuat saya galau, tapi itu kemudian membuat saya antusias untuk segera menyelesaikan, mencari jawaban dan solusinya. Saya bersyukur menjadi proses yang mudah-mudahan barokah untuk ilmu yang saya pelajari selama Bunda Cekatan, dan saya berdoa tahapan-tahapan berikutnya, tahapan ulat, tahapan kupu-kupu, kepompong kupu-kupu, mudah-mudahan memberikan pembelajaran yang lebih banyak lagi dan menjadi keberkahan untuk peran saya sebagai perempuan, peran saya sebagai istri dan ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.